Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu mata kuliah patofisiologi. Baiklah, perkenalkan saya Ayu Andira selaku pembahas pertama pada hari ini. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai penyakit batu ginjal. Batu ginjal adalah suatu keadaan yang mana terdapat satu atau lebih batu di dalam pelvis atau calicus ginjal atau juga di saluran kemih. Batu ginjal ini dapat menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih, atau infeksi. Batu ini bisa berbentuk di dalam ginjal maupun di dalam kandung kemih. Proses pembentukan batu disebut juga dengan urothalitiasis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis batu ginjal. Batu ginjal mempunyai banyak jenis nama dan kandungan zat penyusunnya yang berbeda-beda. Ada 4 jenis utama dari batu ginjal yang masing-masing cenderung memiliki penyebab yang berbeda. Yang pertama yaitu batu kalsium, yang mana sekitar 75-85% dari batu ginjal adalah batu kalsium. Batu ini biasanya kombinasi dari kalsium dan oksalat. Batu kalsium ini timbul jika kandungan zat itu terlalu banyak di dalam urin. Selain itu, jumlah berlebihan vitamin D menyebabkan tubuh terlalu banyak menyerap kalsium. Yang kedua yaitu batu asam urik. Batu ini berbentuk dari asam urik, produk sampingan dari metabolisme protein. Yang ketiga yaitu batu strofit. Umumnya batu strofit ini mayoritas ditemukan pada wanita. Perkenalkan, nama saya Tila Fazira dengan NIM 2001095. Saya sebagai presentator kedua akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yang dimana pertama saya akan membahas tentang patofisiologi batu ginjal. Pada patofisiologi batu ginjal, adanya kalkuli dalam traktus urinarius yang disebabkan oleh 2 fenomena dasar, yaitu fenomena pertama adalah supersaturasi urin oleh konstituen pembentuk batu, termasuk kalsium oksalat dan asam urat. Kristal atau benda asing dapat bertindak sebagai matris kalkuli, di mana ion dari bentuk kristal superjenuh membentuk struktur kristal mikroskopis. Kalkuli yang terbentuk memunculkan gejala saat mereka membentur ureter waktu menuju vesika urinaria. Sedangkan pada fenomena kedua yang kemungkinan besar berperan dalam pembentukan kalkuli kalsium oksalat adalah adanya pengendapan bahan kalkuli matriks kalsium di papilla renalis, yang biasanya merupakan plakat randal atau yang selalu terdiri dari kalsium fosfat. Kalsium fosfat mengendap di membran dasar dari loop of Henle yang tipis, mengikis ke interstium, dan kemudian terakumulasi di ruang subepitel papilla renalis, deposit subepitel yang telah lama dikenal sebagai plak randal. Akhirnya terkikis melalui urethelium papiler, matriks batu, kalsium fosfat, dan kalsium oksalat secara bertahap diendapkan pada substrat untuk membentuk kalkulus pada traktus urinarius. Selanjutnya masuk ke manifestasi klinik. Manifestasi klinis adanya batu dalam traktus urinarius bergantung pada adanya obstruksi, infeksi, dan edema. Ketika batu menghambat aliran urin, terjadi obstruksi yang menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik dan distensi piala ginjal serta ureter proksimal. Iritasi batu yang terus-menerus dapat mengakibatkan terjadinya infeksi atau pielonefritis dan sistitis yang sering disertai dengan keadaan demam, menggigil, dan diseuria. Beberapa batu dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan nyeri yang luar biasa. Yang pertama, batu di piala ginjal yang menyebabkan rasa sakit yang dalam dan terus-menerus di area costovertebral. Nyeri yang berasal dari daerah renal menyebar secara anterior dan pada wanita mendekati kandung kemih, sedangkan pada pria mendekati testis. Dapat dijumpai hematuria dan piuria. Kolik renal, bila nyeri mendadak menjadi akut, disertai nyeri tekan di seluruh area costovertebral dan muncul mual muntah. Yang kedua, pada batu yang terjebak di kandung kemih menyebabkan gejala iritasi dan berhubungan dengan infeksi traktus urinarius dan hematuri.
Batu menyebabkan obstruksi pada leher kandung kemih sehingga akan terjadi retensi urin. Jika infeksi berhubungan dengan adanya batu, maka kondisi akan lebih serius disertai sepsis. Sedangkan pada batu yang terjebak pada ureter, menyebabkan gelombang nyeri yang luar biasa, akut dan kolik yang menyebar ke paha dan genitalia. Sering merasa ingin berkemih, namun hanya sedikit urin yang keluar dan biasanya mengandung darah akibat aksi abrasi batu. Selanjutnya masuk ke etiologi batu ginjal. Batu kalsium atau kalsium oksalat atau kalsium fosfat menurut Balai Penerbit FKUI Jakarta tahun 2001 halaman 378 sampai 379 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hiperkalsiuria. Hiperkalsiuria idiopatik meliputi hiperkalsiuria yang disebabkan masukan tinggi natrium, kalsium, dan protein. Hiperparatiroidisme primer, sarkoisidosis, kelebihan vitamin D atau kelebihan kalsium, asidosis tubulus ginjal tipe 1. Yang kedua yaitu hiperoksaluria. Hiperoksaluria enterik, hiperoksaluria idiopatik atau hiperoksaluria dengan masukan tinggi oksalat protein, hiperoksaluria herediter tipe 1 dan 2. Yang ketiga yaitu hiperurikosuria akibat masukan diet purin berlebih. Yang keempat yaitu hipositraturia. Idiopatik asidosis tubulus ginjal tipe 1 lengkap atau tidak lengkap, minum acetazolamide, diare, latihan jasmani, dan masukan protein tinggi. Yang kelima yaitu ginjal spongiosal medular. Volume air kemih sedikit, batu kalsium idiopatik atau tidak dijumpai predisposisi metabolik. Yang keenam yaitu batu asam urat. Tingkat keasaman atau pH air kemih rendah. Hiperurikosuria primer atau sekunder. Yang ketujuh yaitu batu stufit. Infeksi saluran kemih dengan organisme yang memproduksi urease. Yang terakhir yaitu batu sistin. Cystinuria herediter, batu lain seperti matriks, santin 2,8 dihidroksadenin, amonium urat, triamteren, dan silikat. Baiklah, saya Aulia Tika Putri dengan NIM 2001096 selaku presentator ketiga akan membahas materi selanjutnya yaitu kronik kidney disease. Kronik kidney disease atau gagal ginjal kronik ini adalah penurunan atau kehilangan fungsi ginjal secara progresif yang terjadi berbulan-bulan sampai bertahun-tahun yang dikarakterisasi dengan perubahan struktur normal ginjal secara bertahap disertai dengan fibrosis interstisial. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik ini dibagi menjadi 3 stadium, yaitu stadium 1 di mana penurunan cadangan ginjal pada stadium kadar kreatinin serum normal dan penderita asymptomatik. Dan pada stadium 2, insufisiensi ginjal di mana lebih dari 75% jaringan telah rusak. Blood urea nitrogen meningkat, kemudian kreatinin serum juga ikut meningkat. Kemudian yang terakhir stadium 3. Stadium 3 ini disebut juga dengan gagal ginjal stadium akhir atau uremia. Nah, selanjutnya kita akan membahas patofisiologi CKD. Pada waktu terjadinya gagal ginjal, sebagian nefron termasuk glomerulus dan tubulusnya diduga utuh, sedangkan yang lainnya rusak, atau hipotesa nefronnya utuh. Nefron-nefron yang utuh hipertrofi dan memproduksi volume filtrasi yang meningkat disertai reabsorpsi walaupun dalam keadaan penurunan glomerular filtration rate atau daya saringnya. Metode adaptif memungkinkan ginjal untuk berfungsi sampai 3/4 dari nefron-nefron yang rusak.
Kemudian beban bahan yang harus dilarutkan menjadi lebih besar daripada yang bisa direabsorpsi yang berakibatkan diuresis osmotik disertai dengan poliuri dan haus. Selanjutnya, karena jumlah nefron yang rusak bertambah banyak, oliguri timbul disertai dengan retensi produk sisa. Kemudian, titik di mana timbulnya gejala-gejala pada pasien menjadi lebih jelas dan muncul gejala-gejala yang khas kegagalan ginjal bila kira-kira fungsi ginjal telah hilang 80-90%. Kemudian pada tingkat ini fungsi renal yang demikian nilai kreatinin kliarensi turun hingga 15 ml atau per menit atau lebih rendah daripada itu. Pernyataan ini diutarakan Barbara C. Long 1996. Kemudian fungsi renal menurun, produk akhir metabolisme protein yang normalnya diekskresikan ke dalam urin tertimbun dalam darah. Terjadi uremia dan mempengaruhi setiap sistem tubuh. Semakin banyak timbunan produk sampah, maka gejala akan semakin berat. Banyak gejala uremia membaik setelah dialisis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Azila Febrianti dengan NIM 20011098. Di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinik dari penyakit gagal ginjal kronik atau CKD. Manifestasi klinik menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Long pada tahun 1996 terbagi menjadi dua, ada gejala dini sama gejala yang lebih lanjut. Gejala dini seperti letargi. Letargi merupakan suatu kondisi kelelahan yang melibatkan penurunan energi. Kemudian sakit kepala, kelelahan fisik dan mental, berat badan berkurang, mudah tersinggung, dan depresi. Kemudian gejala yang lebih lanjut yaitu seperti anoreksia, merupakan gangguan makan yang ditandai dengan berat badan yang sangat rendah dan rasa takut yang berlebihan pada kenaikan berat badan tersebut. Kemudian juga terjadi mual yang disertai dengan muntah, nafas dangkal atau sesak napas pada saat beraktivitas maupun tidak. Kemudian udem atau terjadinya pembekakan karena penumpukan cairan di dalam ruang di antara sel tubuh. Kemudian pleuritis, ini bisa tidak terjadi tetapi juga bisa terjadi dengan parah. Kemudian yang kedua, manifestasi klinik menurut Smeltzer 2001, yaitu ada hipertensi. Hipertensi ini diakibatkan karena retensi cairan dan natrium dari aktivitas sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Kemudian ada gagal jantung kongestif dan udem pulmoner. Ini diakibatkan karena cairan yang berlebihan. Kemudian perikarditis, yaitu merupakan suatu kondisi yang diakibatkan karena iritasi pada lapisan perikardial oleh toksik. Kemudian ada pleuritis, anoreksia, mual, muntah, dan cekukan, kerutan otot, kejang, perubahan tingkat kesadaran, dan tidak mampu berkonsentrasi. Selanjutnya, manifestasi klinik yang ketiga menurut Suyono pada tahun 2001, yaitu ada gangguan kardiovaskular pada jantung, yaitu terjadinya hipertensi, nyeri dada, sesak napas akibat perikarditis, efusi perikardia. Efusi perikardia ini merupakan penumpukan cairan di antara jantung dan lapisan jantung yang mengelilingi jantung.
dan juga terjadi gagal jantung, gangguan irama jantung dan juga edema. Kemudian ada gangguan pulmoner pada saluran pernapasan seperti napas dangkal, kusmaul. Kusmaul ini merupakan suatu kondisi yang mana napas dalam keadaan yang abnormal bisa cepat, normal atau juga bisa lambat. Kemudian batuk dengan sputum atau dahak yang kental, kemudian suara krekel yang ditandai dengan suara yang berisik dan putus-putus akibat pertemuan cairan udara dan cairan. Kemudian ada gangguan gastrointestinal pada lambung seperti terjadinya anoreksia, nausea atau mual, dan vomistus yang berhubungan dengan metabolisme protein dalam usus, pendarahan pada saluran gastrointestinal, ulserasi dan pendarahan mulut. Ulserasi ini merupakan suatu keadaan yang mana jaringan lunak mulut yang kehilangan lapisan sel epitel yang terjadi akibat trauma mekanis. Kemudian nafas bau. Selanjutnya gangguan muskuloskeletal pada otot, rangka dan juga sendi yang ditandai seperti pegal pada kaki sehingga selalu harus digerakkan. Kemudian rasa kesemutan dan terbakar terutama pada telapak kaki, tremor, kemudian ada miopati atau kelemahan dan hipertrofi otot-otot ekstremitas. Kemudian ada gangguan integumen yaitu pada kulit yang ditandai dengan kulit berwarna pucat akibat anemia dan kekuning-kuningan akibat penimbungan urokrom, gatal-gatal akibat toksik dan kuku tipis serta rapuh. Kemudian ada gangguan endokrin. Ini berhubungan dengan gangguan seksual seperti libido, fertilitas dan ereksi menurun, gangguan menstruasi dan amenorre. Kemudian gangguan metabolik glukosa, gangguan metabolik lemak dan juga vitamin D. Selanjutnya ada gangguan cairan elektrolit dan keseimbangan dengan asam dan basa. Biasanya terjadi retensi garam dan air, tetapi dapat juga terjadi kehilangan natrium dan dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian ada asidosis. Asidosis merupakan kondisi yang terjadi ketika kadar asam di dalam tubuh yang sangat tinggi. Kemudian ada hiperkalemia. Hiperkalemia ini merupakan kondisi ketika kadar kalium darah tinggi. Kemudian ada hipomaneksemia yang merupakan suatu kondisi ketika kadar magnesium dalam darah di bawah batas normal. Dan yang terakhir ada hipokalsemia yang merupakan suatu kondisi kalsium dalam darah lebih rendah dari kadar normal. Kemudian ada sistem hematologi seperti anemia yang disebabkan karena berkurangnya produksi eritropoietin sehingga rangsangan eritropoiesis pada sumsum tulang belakang berkurang. Kemudian hemolisis berkurang masa hidup eritrosit dalam suasana uremia toksik dan dapat juga terjadi gangguan fungsi trombosis dan trombositopeni. Kemudian kita akan membahas mengenai etiologi dari penyakit gagal ginjal kronik ini. Etiologi merupakan sebab terjadinya penyakit gagal ginjal kronik tadi. Yang pertama yaitu ada yang disebabkan oleh infeksi, misalnya pyelonefritis kronik dan glomerulonefritis. Yang kedua ada penyakit vaskular hipertensif seperti nefrosklerosis benigna, nefrosklerosis maligna, dan stenosis arteria renalis. Yang ketiga ada gangguan jaringan penyambung, misalnya lupus eritematosus sistemik, poliarteritis nodosa, dan sklerosis sistemik progresif. Yang keempat ada gangguan kongenital dan herediter, misalnya penyakit ginjal polikistik, asidosis tubulus ginjal. Yang kelima ada penyakit metabolik, misalnya diabetes mellitus, gout,
paratiroidisme, yaitu produksi hormon tiroid yang berlebih. Kemudian ada amyloidosis. Selanjutnya yang keenam ada nefropati toksik, misalnya penyalahgunaan analgesi atau anti nyeri, nefropati timbal. Yang ketujuh ada nefropati obstruktif, misalnya saluran kemih bagian atas, yaitu adanya kalkuli neoplasma, fibrosis netroperitoneal. Saluran kemih bagian bawah, yaitu ada hipertrofi prostat, struktur uretra, anomali kongenital pada leher kandung kemih dan uretra. Dan yang terakhir yaitu ada batu saluran kencing yang akan dapat menyebabkan hidrolitiasis. Perkenalkan, nama saya Ilham Syahbandi dengan NIM 200111112 akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Itu pengertian dari acute kidney injury atau yang biasa disingkat AKI adalah penurunan cepat baik dalam jam hingga minggu suatu laju filtrasi glomerulus yang umumnya berlangsung reversibel, diikuti kegagalan ginjal untuk mengekskresi sisa metabolisme nitrogen dengan ataupun tanpa gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya itu patofisiologi dari AKI. Terdapat 3 tahap, yaitu prarenal, intrarenal, dan postrenal. Pada prarenal, kegagalan terjadi ketika terdapat suatu keadaan pendarahan, dehidrasi ataupun diare yang mengurangi aliran darah ke dalam ginjal sehingga mengakibatkan hipoperfusi. Hipoperfusi mengakibatkan baroreseptor menjadi aktif. Baroreseptor memicu aktivasi sistem neurohormonal renin, angiotensin, aldosteron yang bertujuan untuk mempertahankan tekanan darah agar seimbang. Jika aliran darah terganggu, ginjal akan mengakibatkan penurunan laju filtrasi glomerulus yang juga dapat menimbulkan azotemia. Bila faktor prarenal dapat diatasi, faal ginjal akan menjadi normal kembali, tetapi jika hipovolema berlangsung lama, maka akan terjadi kerusakan pada parenkim ginjal. Kemudian yang selanjutnya itu ada intrarenal. Kegagalan ginjal terjadi karena kerusakan pada struktur ginjal yang berfungsi melakukan filtrasi. Penyebab kegagalan ginjal yaitu nefrotoksi, kekurangan aliran darah yang berat atau lama akibat iskemia dapat menyebabkan kerusakan ginjal berupa nekrosis jaringan ginjal. Nekrosis ini menyebabkan tekanan inflamasi atau iskemik. Tubulus naik yang kemudian akan difiltrasi glomerulus. Pembekakan tubulus juga menekan vasa rekta di sekitarnya sehingga mengurangi perfusi. Kemudian yang terakhir ada posternal. Obstruksi aliran urin menyebabkan tekanan balik yang menghambat filtrasi. Pembekakan yang terjadi kemudian menekan pembuluh darah menyebabkan iskemia. Penyebab obstruksi dapat berada di dalam saluran kemih, di dalam dinding kandung kemih, dan luar dinding saluran kemih. Perkenalkan, nama saya Siski Rawini Noviana, NIM 2001128. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari penyaji sebelumnya. Manifestasi klinis AKI atau acute kidney injury atau disebut gangguan ginjal akut. Ada beberapa gejala yang timbul oleh adanya penyakit gagal ginjal. Di antaranya yaitu yang pertama ada kardiovaskular yang terdiri dari darah tinggi, perubahan elektrokardiografi atau EKG, perikarditis, efusi perikardium, dan tamponade perikardium. Yang kedua ada gastrointestinal. Biasanya terdapat ulserasi pada saluran pencernaan dan pendarahan. Yang ketiga ada respirasi, terdiri dari edema paru, efusi pleura, dan pleuritis. Yang keempat ada neuromuskular, terdiri dari kelemahan, gangguan tidur, sakit kepala, letargi, gangguan muskular, neuropati perifer, bingung, dan koma. Yang kelima ada metabolik atau endokrin, terdiri dari inti glukosa, hiperlipidemia,
Gangguan hormon seks menyebabkan penurunan libido dan impoten. Yang keenam ada muskuloskeletal, terdiri dari kram otot, kehilangan kekuatan otot, fraktur tulang. Dan yang terakhir ada integumen, warna kulit abu-abu, mengilat, pruritus, kulit kering bersisi, ekimosis, kuku tipis dan rapuh, rambut tipis dan kasar. Selanjutnya yaitu etiologi dari AKI. Etiologi AKI dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan patogenesis AKI, yakni yang pertama, penyakit yang menyebabkan hipoperfusi ginjal tanpa menyebabkan gangguan pada parenkim ginjal. Yang kedua, penyakit yang secara langsung menyebabkan gangguan pada parenkim ginjal. Dan yang ketiga, penyakit dengan obstruksi saluran kemih. Perkenalkan, nama saya Pipi Gita Nabila, NIM 2001135. Di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi saluran kemih adalah suatu keadaan di mana kuman atau mikroba tumbuh dan berkembang biak dalam saluran kemih dalam jumlah bermakna. Istilah infeksi saluran kemih umum digunakan untuk menandakan adanya invasi mikroorganisme pada saluran kemih. Infeksi saluran kemih merupakan penyakit dengan kondisi di mana terdapat mikroorganisme dalam urin yang jumlahnya sangat banyak dan mampu menimbulkan infeksi pada saluran kemih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih terjadi ketika bakteri atau kuman masuk ke dalam saluran kemih dan berkembang biak. Saluran kemih terdiri dari kandung kemih, uretra, dan ureter dan ginjal. Mikroorganisme memasuki saluran kemih melalui 4 cara, yaitu yang pertama, ascending. Kuman penyebab infeksi saluran kemih pada umumnya adalah kuman yang berasal dari flora normal usus dan hidup secara komensial, introitus vagina, preposium penis, kulit perineum, dan sekitar mata. Infeksi secara ascending atau naik dapat terjadi melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, kolonisasi mikroorganisme pada uretra dan daerah introitus vagina. Selanjutnya, masuk mikroorganisme ke dalam buli-buli. Selanjutnya, multiplikasi dan penempelan mikroorganisme dalam kandung kemih. Dan yang terakhir, naiknya mikroorganisme dari kandung kemih ke ginjal. Yang kedua, hematogen atau descending. Disebut demikian bila sebelumnya terjadi infeksi pada ginjal yang akhirnya menyebar sampai ke dalam saluran kemih melalui peredaran darah. Yang ketiga ada limfogen atau jalur limpatik. Jika masuknya mikroorganisme melalui sistem limpatik yang menghubungkan kandung kemih dengan ginjal, namun yang terakhir ini jarang terjadi. Dan yang terakhir yaitu langsung dari organ sekitar yang sebelumnya sudah terinfeksi eksogen sebagai akibat dari pemakaian kateter. Perkenalkan, saya Wekis Raya Amnan dengan nomor induk mahasiswa 2001136. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai penyakit infeksi saluran kencing. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari penyakit infeksi saluran kencing. Nah, manifestasinya ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama pada neonatus. Neonatus ini merupakan bayi dengan usia kurang dari 1 bulan. Nah, biasanya gejala infeksi saluran kencing pada neonatus ini tidak spesifik, seperti pertumbuhannya lambat, muntah, mudah terangsang, tidak mau makan, temperaturnya tidak stabil, perut kembung, dan jaundice. Selanjutnya ada manifestasi klinis pada bayi. Pada bayi, gejala klinis infeksi saluran kencingnya tidak spesifik dan dapat berupa demam, nafsu makan berkurang, cengeng, kolik, muntah, diare, ikaterus, dan distensi abdomen, serta ada penurunan berat badan dan juga gagal tumbuh. Nah, untuk infeksi saluran kemih ini perlu dipertimbangkan pada semua bayi dan anak-anak berumur 2 bulan hingga 2 tahun jika demamnya itu tidak jelas penyebabnya. Baiklah, manifestasi yang terakhir itu ada pada anak yang sudah besar. Gejala klinik biasanya itu lebih ringan. Dapat berupa gejala lokal berupa saluran kemih merupakan contohnya itu ada pola kisuria, disuria, urgensi, dan lain-lain.
Nah, dapat juga ditemukan sakit perut, sakit pinggang, demam tinggi, dan nyeri ketok pada sudut keto vertebrata. Setelah episode pertama, infeksi saluran kencing ini dapat berulang lagi pada 30-40% pasien tersebut, terutama pada pasien yang dengan kelainan anatomi. Selanjutnya ada etiologi dari penyakit infeksi saluran kencing. Berikut ada beberapa jenis mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi saluran kencing. Terdapat 3 mikroorganisme. Yang pertama ada Escherichia coli. Nah, Escherichia coli ini adalah bakteri yang 90% menyebabkan infeksi saluran kencing uncompleted. Selanjutnya ada Pseudomonas proteus Klebsiella, di mana bakteri-bakteri tersebut dapat menyebabkan infeksi saluran kencing completed. Nah, yang terakhir itu ada bakteri Enterobacter, Staphylococcus epidermidis, dan Enterococci, dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.